Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 4 yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar IPA, materinya keberagaman hewan di sekitar kita. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman hewan di sekitar kita. KD-nya masih sama ya, 3.1. Oke, solih-solihah, sebelum kita lanjut, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari: 1. Keanekaragaman hewan. 2. Ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. 3. Cara menjaga lingkungan. 1. Ada burung cendrawasih. Ada yang pernah lihat burung cendrawasih? Iya, burung cendrawasih ini asalnya dari Papua. Kelasnya Aves atau burung. Hidupnya di hutan lebat di dataran rendah. Ciri-cirinya mempunyai bulu yang indah dan warna yang mencolok. Jenis burung cendrawasih yang langka yaitu burung cendrawasih yang kuning kecil, burung cendrawasih yang botak, burung cendrawasih raja, dan burung cendrawasih merah. Manfaatnya, burung cendrawasih merupakan kekayaan fauna di Indonesia. Berikutnya ada kupu-kupu. Sering dong kalau lihat kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini asalnya dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan di berbagai wilayah ya. Kelasnya insekta atau serangga. Habitatnya, kupu-kupu ini hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Ciri-cirinya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk pada saat pertumbuhannya dan memiliki antena. Jenisnya yang langka yaitu kupu-kupu rama-rama. Ada yang pernah lihat kupu-kupu rama-rama? Kupu-kupu rama-rama ini kupu-kupu yang ukurannya besar, hampir sebesar telapak tangan orang dewasa. Ya, besar anak-anak. Ada yang pernah lihat? Ya, karena langka jadi kita jarang ya melihatnya. Manfaatnya membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, berikutnya ada laba-laba. Asalnya dari Asia, kelasnya Arachnida, kemudian hidupnya di hutan hujan tropis dan di kawasan hunian atau pemukiman. Ciri-cirinya memiliki mata yang banyak dan mempunyai kaki 8 atau 4 pasang. Jenisnya yang langka yaitu laba-laba cambuk dan laba-laba berekor. Manfaatnya mengendalikan populasi serangga. Ya, karena laba-laba ini makanannya adalah serangga yang kecil-kecil. Berikutnya ada kumbang. Ditemukan di seluruh dunia, kelasnya insekta atau serangga. Habitatnya di tanaman yang menyediakan makanan. Kemudian ciri-cirinya memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Jenisnya yang langka adalah Alopus rosenberg. Ada di Jawa Barat. Manfaatnya memangsa serangga hama seperti kutu daun. Nah, ini adalah diagram Venn laba-laba dan kumbang. Jadi laba-laba dan kumbang ini punya persamaan ya. Beberapa persamaannya yaitu memerlukan makanan, kemudian memiliki kaki yang banyak, memiliki bagian-bagian tubuh, kemudian memerlukan tempat hidup dan bertelur. Kemudian perbedaannya, kalau laba-laba termasuk Arachnida tidak memiliki antena, jumlah kaki ada 8 atau 4 pasang, tidak mempunyai sayap, kemudian matanya sederhana, ada 8 jumlah matanya, kemudian makanannya adalah serangga dan menghasilkan benang sutra. Kalau kumbang termasuk serangga, kemudian memiliki antena, memiliki kaki 6 atau 3 pasang, mempunyai sayap 2 pasang, matanya majemuk atau sepasang ya jumlahnya, kemudian makanannya buah-buahan dan tidak menghasilkan benang sutra. Nah, kalau ini bagian-bagian tubuh pada burung dan fungsinya.
Kita perhatikan baik-baik ya. Ini ada paruh. Paruh ini fungsinya untuk mengambil makanan. Kemudian ada mata, mata untuk melihat. Ada sayap, sayap ini tentu untuk terbang ya. Kemudian ada ekor, ekor ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Kemudian ada kaki, kaki gunanya untuk berjalan. Ya anak-anak, salah satu upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar adalah dengan membuat pupuk kompos dari daun-daun kering dan kotoran ternak. Mengapa menjaga keseimbangan lingkungan? Karena kompos lebih bersahabat dengan alam dan kualitasnya lebih bagus. Jika pupuk kimia digunakan berlebihan, akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan terganggu, seperti tanah menjadi kurang subur dan hewan-hewan kecil sekitarnya menjadi terganggu. Nah, kalau ini adalah ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat. Hewan yang terawat adalah hewan yang sehat, badannya gemuk dan segar, dan badannya bersih. Kalau tumbuhan yang terawat, daunnya hijau, kemudian segar, sehat, dan banyak buahnya. Ya, jadi kita harus dapat merawat hewan dan tumbuhan supaya kalau tumbuhan dapat menghasilkan buah yang banyak, kemudian kalau hewan dapat menghasilkan daging yang banyak. Ya, berikutnya. Ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, kalau hewan tidak terawat itu contohnya hewannya sakit-sakitan, kemudian badannya kurus kering. Nah, seperti contoh harimau yang ada di gambar ini. Masa harimaunya kurus ya, siang gak terawat. Kemudian badannya kotor. Kalau tumbuhan yang tidak terawat, daunnya menguning, kemudian layu, banyak hamanya, dan tidak berbuah. Kalau berbuah, biasanya sebelum matang udah jatuh duluan ya. Jadi sekali lagi Bulan ingatkan kita harus dapat merawat dengan baik hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita ya, agar dapat memberikan manfaat buat kita. Nah, anak-anak, bila kita dapat merawat tanaman dengan baik, maka kita akan merasakan udara yang segar karena tumbuhan menghasilkan oksigen dengan baik. Begitu pula dengan hewan ternak, bila terawat dengan baik akan menghasilkan daging, susu, dan telur yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, cara menjaga lingkungan. 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Tidak berburu hewan langka. 3. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 4. Mengolah sampah dengan baik. 5. Menjaga daerah hutan kota agar tetap seimbang. Contoh hutan kota itu yang ada di Jalan Siliwangi. Ada yang pernah ke sana? Hutan kota yang ada di Siliwangi itu ada jembatannya yang panjang ya, kemudian kita dapat berjalan-jalan di atas jembatannya sambil merasakan kesegaran udara di situ ya. Kemudian yang keenam, membuat dan menggunakan pupuk kompos dari kotoran hewan atau ternak dan dari daun kering. Ya, alhamdulillah materi untuk hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan dapat difahami ya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.